Ya, ketemu lagi dengan saya di channel Rune Mana Live. Hari ini saya akan membahas alur cerita dari game yang lagi seru-serunya dan bentar lagi mau 2 tahun anniversary. Yap, Toho The Lost World ya. Salah satu game role playing mobile yang dikembangkan oleh Next Ninja dan dirilis oleh Good Smile Company ya. Game ini menampilkan karakter dari pemeran Toho, tersedia untuk dikumpulkan melalui mekanisme gacha biasa ya. Oke, sebelum mulai saya mau bilang maaf bila ada kesalahan cerita, saya agak lupa-lupa dikit gitu. Oke, langsung saja kita mulai saja yuk. Cerita dimulai di sebuah hutan yang disebut sebagai Magic Forest ya, dan karakter yang saya gunakan tersadar di hutan ya. Saya akan memanggilnya player, oke. Dia mulai berjalan dan melihat rumah dan seorang gadis yang sedang mempersiapkan sebuah pesta teh kecil ya. Dan player pun mulai mendekatinya dan sang gadis pun terkejut dengan kedatangan player ya. Gadis tersebut bernama Pacoli dan akan disusul dengan sang pengendali boneka Alice Margatoid ya. Mereka pun bingung karena belum pernah melihat wajah player dan akhirnya player pun diajak untuk pesta teh. Berselang beberapa menit muncullah Kirisame Marisa yang langsung mencium bau enak dan Alice dan Pacoli pun langsung bertanya ke Marisa, apakah kamu kenal sama dia ya atau player ya. Marisa pun langsung melihat sang player dan ternyata Marisa pun baru pertama kali melihat player. Dan bersama percakapan itu, Reimu pun datang karena bau aroma enak ya, dan Marisa pun bertanya ke Reimu, apakah kau mengenal dia ya, atau player ya. Reimu pun baru pertama melihat player, tapi Reimu melihat player berasal bukan dari Gensokyo ya. Sang player pun bingung Gensokyo itu apa. Dan akhirnya Marisa dan Reimu menjelaskan, dan otomatis bahwa player berasal dari dunia luar Gensokyo ya. Dan Reimu pun juga menjelaskan soal benda yang jatuh dari langit berbentuk kotak hijau yang nanti akan disebut seal kristal ya. Dan Maria juga memiliki satu kotak misterius ini saat mencari jamur tadi dan bertanya pada player soal kotak hijau tersebut. Tapi player tidak ingat apapun ya, gimana dia bisa terlempar ke Gensokyo ya. Dan akhirnya Reimu dan Marisa pun pergi dan player pun ikut dengan mereka. Setelah sampai di kuil Hakure, Reimu mencoba membuka kotak hijau dengan kekuatannya, tapi tidak terjadi apapun. Beberapa menit kemudian datanglah yokai celah bernama Yakumo Yukari dan berkata bahwa kotak hijau atau seal kristal itu sangat berbahaya. Yukari pun menjelaskan soal seal kristal itu berasal dari dunia luar Gensokyo ya. Jika digunakan dengan cara yang salah, itu akan meledak ya dengan sangat dahsyat. Reimu dan Marisa pun terkejut ya. Yukari pun bertanya pada player siapa namamu. Karena player bilang ingatan, Yukari pun memberi nama Lucy ya pada player. Tapi player menolak langsung memperkenalkan diri. Setelah itu player menunjukkan buku jurnal, buku yang hanya bisa dibuka oleh player ya. Dan akhirnya Yukari pun menjelaskan bahwa kalian harus segera menemukan semua seal kristal, jika tidak seal kristal akan meledak di Gensokyo satu persatu. Akhirnya Reimu dan Marisa pun mulai bergerak dan tujuan pertama adalah Scarlet Devil Mansion. Setelah sampai di gerbang Scarlet Devil Mansion, player sangat takut ya karena itu penerbangan pertamanya. Setelah melihat sekitar, mereka pun masuk tapi dihalang oleh penjaga gerbang Scarlet Devil ya. Dan dia pun memperkenalkan diri pada player dan dia bernama Hong Meiling ya, penjaga gerbang Scarlet Devil, dan menawarkan pelatihan kesehatan pada player ya. Dan setelah perkenalan, Reimu dan Marisa pun mau masuk tapi dihalang oleh Meiling karena dia adalah penjaga Scarlet ya. Makanya kalian juga jangan masuk ya. Reimu dan Marisa memaksa ingin masuk dan mengancam akan memberitahu kepala Meiling bahwa Meiling tertidur saat tugas ya. Tapi Meiling terus melarang mereka dan akhirnya diputuskan dengan pertarungan battle bullet ya. Dan akhirnya pertarungan akan dimulai. Marisa pun memperingati player untuk menjauh agar tidak terkena dampak. Player pun bingung harus dihentikan
Tapi Marisa bilang ini adalah keseharian di Gensokyo. Player harus terbiasa melihat battle bullet ini dan pertarungan dimenangkan Reimu. Setelah mereka masuk ke dalam Scarlet Devil Mansion, mereka masuk ke dalam bawah tanah perpustakaan milik Scarlet Mansion ya. Player pun terkejut karena besar sekali perpustakaan ini. Setelah beberapa saat, Marisa ingin mengambil beberapa buku. Muncullah gadis yang di pesta teh tadi dan memperkenalkan diri. Dia adalah Pacoli Knowledge ya. Setelah memperkenalkan diri, Pacoli memperingati bahwa kalian tidak bisa melakukan seenak kalian dalam perpustakaan. Tapi Marisa tetap ngotot untuk meminta meminjam buku tersebut. Tapi Pacoli sangat marah karena buku-buku milik Pacoli dicuri oleh Marisa dan meminta kembalikan semua bukunya yang telah Marisa curi. Tapi Marisa menolak dan akhirnya pertarungan battle bullet pun diputuskan dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Marisa. Setelah sampai di ruangan utama Scarlet Devil, tiba-tiba waktu Reimu, Marisa, dan player dihentikan sesaat dan muncullah gadis pelayan cantik dan memperingati mereka untuk tidak mengendap-endap saat masuk dan memperkenalkan diri pada player ya. Dia adalah Iza Yoisakuya ya, pelayan Scarlet Devil Mansion sekaligus pelayan Remilia Scarlet ya. Setelah itu muncullah sang tuan mansion dan dia memperkenalkan diri. Dia adalah Remilia Scarlet ya, vampir yang telah hidup lama dan tuan dari Mansion Scarlet, dan ingin mendengar laporan Sakuya bahwa Reimu dan Marisa telah merusuh di perpustakaan dan juga di gerbang ya. Marisa dan Reimu menjelaskan bahwa mereka datang kemari hanya ingin memperingati bahwa kotak hijau seal kristal sangat berbahaya, tapi Remilia menolak untuk memberikan seal kristalnya dan akhirnya pertarungan battle bullet pun dimulai dan dimenangkan oleh Marisa Reimu ya. Dan player setelah pertarungan selesai, Remilia dan Sakuya ingin bergabung dengan mereka untuk menemukan semua seal kristal karena mungkin ini menarik. Setelah mereka pergi dari Mansion Scarlet, mereka terbang menuju Haguyokuro ya dan menjelaskan sel kristal akan meledak bila kalian menggunakan dengan cara yang salah ya. Marisa melihat Remilia apakah dia baik-baik saja, tapi Remilia dia baik. Payung dan tabir surya ini melindungiku dan dari matahari ya. Setelah beberapa menit muncullah gadis yang di pesta teh tadi ya dengan wajah murka pada Marisa yang kabur setelah menikmati teh dan camilan. Setelah itu dia memperkenalkan diri, dia adalah Alice Margatroid ya, sang pengendali boneka ya. Alice marah karena Marisa pergi tanpa pamit, tapi biarlah, dan Alice punya tujuan lain yaitu ingin merebut semua sel kristal yang dimiliki untuk menciptakan bom dalam bonekanya agar meledak nanti. Tapi tentu saja Reimu dan yang lainnya menolak dan akhirnya diputuskan dengan battle bullet ya. Jika Alice menang berikan semua sel kristalnya, tapi sayang Alice pun kalah dan Alice pun ikut bergabung pergi ke Haguyokuro ya. Setelah sampai di Haguyokuro, player dibuat takjub dengan keindahan Haguyokuro ya, yang dipenuhi bunga sakura yang bermekaran dan menjelaskan tujuan untuk mengambil sel kristal. Setelah itu muncul seorang gadis yang membawa katana sambil bingung mau ngapain kalau berkunjung ke tempat orang mati. Reimu pun langsung memegang gadis tersebut sambil memeriksa apakah ada sel kristal. Gadis ini bingung, apa sih pegang-pegang, kalian datang rame-rame tanpa diundang, dan juga kalian belum perkenalkan siapa gadis di sebelah kalian. Remilia pun langsung memperkenalkan dia adalah player orang dari dunia luar Gensokyo dan juga manusia. Akhirnya gadis itu memperkenalkan dia adalah kontak Yomu. Dia adalah ahli pedang dan penjaga kebun. Yomu pun ingin tahu apa tujuan Reimu dan yang lain datang ke Haguyokuro ya, karena sel kristal ya. Yomu pun langsung paham maksud kotak hijau itu dan menjelaskan bahwa itu dibawa oleh nonyanya ya, Yuyuko. Otomatis mereka segera pergi dan memperingatinya. Tapi Yomu melarang mereka masuk dan pertarungan battle bullet pun dimulai. Sayangnya Yomu dikalahkan dan Yomu pun diajak untuk ikut biar melihat nonanya baik-baik saja atau enggak ya. Setelah sampai di kediaman Haguyokuro, muncullah gadis cantik yang hampir terlihat seumuran dengan Yukari ya. Dia adalah nona dari Haguyokuro ya, Sagyoji Yuyuko ya. Yomu pun langsung meminta sel kristal yang dibawa tadi ya.
Dan Yuyuko menjelaskan bahwa tadinya dia ingin memakannya ya. Itu mengejutkan semua yang ada di situ, dan Yomu menjelaskan Nona harus berhati-hati karena sel kristal itu bisa meledak. Tapi Yuyuko merasakan kekuatan besar dalam sel kristal ya, dan ingin mengulang kembali kejadian Toho 7 Perfect Cherry Blossom ya. Jadi Yuyuko menolak untuk memberi sel kristal tersebut ya, dan akhirnya pertarungan battle bullet pun dimulai. Dalam battle ini, player meminjam bantuan Yomu yang untuk mengalahkan nonanya Yuyuko ya, tapi sulit dikalahkan ya. Tapi Yomu memiliki satu spell card terhebat, yaitu Last Word ya. Dan akhirnya Yuyuko pun dikalahkan dan memberitahu bahwa para kelinci juga membawa beberapa sel kristal ke hutan Eyente ya, dan menyuruh Yomu untuk membantu Reimu dan yang lainnya. Setelah pergi dari Haguyokuro, hari pun telah malam dan sampailah di hutan bambu hilang ya. Reimu dan yang lainnya sudah sangat lelah karena tersesat sambil mengenang insiden Toho 8 Invisible Knight ya. Hanya saja Yukari dan Yuyuko tidak ikut ya. Mereka berjalan ke arah yang sama-sama aja. Alice pun menyarankan untuk istirahat sejenak. Para boneka Alice sedang mencari jalannya, dan Sakuya pun menyiapkan teh untuk semua. Setelah bingung, Yomu berpikir dan hanya satu orang yang bisa menjelajahi ke hutan Eyente. Tapi siapa? Yomu pun lupa namanya, tapi muncullah orangnya di sebelahnya lagi. Mereka dan perkenalkan diri, dia adalah Fujiwara no Moko ya. Dia akan membantu Reimu dan yang lainnya keluar, tapi dengan syarat kalian harus berlatih dengan Moko ya. Dan pelatihan itu adalah battle bullet ya. Yap, seperti biasa warga orang Gensokyo sangat suka itu ya. Pertarungan pun dimulai, padahal dingin tapi sangat panas. Ternyata Moko adalah pengguna api ya. Tapi seperti biasa akhirnya Moko kalah dan akhirnya menunjukkan jalan ke hutan Eyente ya. Setelah sampai di gerbang pintu hutan Eyente, mereka disambut oleh kelinci imut dewasa tapi terlihat kikuk, yaitu Reizen Undonge Inaba. Reizen bingung kenapa Reimu dan yang lainnya datang ramai-ramai ke hutan Eyente. Dan Reimu menjawab, Yuyuko bilang para kelinci membawa kotak hijau sil kristal ke hutan Eyente. Tapi Reizen terdiam sambil keringat dingin. Dan ternyata memang benar, sil kristal dibawa ke hadapan pemimpin hutan Eyente untuk diteliti. Tapi Reizen bingung kenapa kalian kembali jauh-jauh hanya untuk itu. Dan Reimu pun bilang jika itu digunakan dengan cara yang salah itu akan meledak. Tapi Reizen tidak bisa membiarkan mereka lewat, dan akhirnya battle bullet pun dimulai lagi. Jika Reimu menang, berikan semua sel kristal yang di Eyente. Reizen pun langsung serius, tapi sayang Reizen pun dikalahkan dengan sangat senang dan menunjukkan jalan ke kediaman Eyente. Reimu dan yang lain membagi tugas. Remble dan Sakuya menjaga pintu Eyente bila mereka nanti kabur. Alice dan Yomu mencari sel kristal di sekitar Eyente, dan sisanya Reimu, Marisa, dan player menuju ke kediaman Eyente. Setelah masuk ke kediaman Eyente, mereka disambut oleh Nona Imut dan Boha, yap, Yagogoro Erin, dan di sebelahnya gadis muda yang cantik, yap, Horaisen Kaguya. Mereka menyambut Reimu, Marisa, dan player dengan sangat ramah ya. Kaguya ingin mendengar banyak tentang dunia luar, tapi player kan lupa ingatan, jadi Kaguya akan menunggu sampai ingatan player kembali. Tapi Reimu ingin mengambil sel kristal yang ada di Eyente semuanya ya. Tapi Erin sedang meneliti sel kristal dan cara membuat player kembali ke dunia luar. Itu yang dikatakan Yukari. Reimu pun bingung dan akhirnya dia paham bahwa sel kristal adalah pecahan dari Hakure Barrier ya, yang melindungi Gensokyo selama ini, dan tanpa sengaja melempar player masuk ke Gensokyo. Nah, itu semua berada di buku jurnal milik player. Bahkan Kaguya dan Erin pun tidak bisa membuka jurnal buku milik player. Setelah insiden terpecahkan, akhirnya pertarungan pun dimulai kembali antara Erin dan Kaguya. Tapi untuk sekarang playerlah yang akan membantu Reimu dan Marisa untuk mengalahkan mereka. Dan akhirnya Erin dan Kaguya kalah. Setelah semua kembali ke wilayahnya masing-masing, Reimu, Marisa, dan player kembali ke kuil Hakure, dan Yukari menunggu mereka. Kerja bagus, telah mengumpulkan banyak sel kristal. Aku akan membawanya dan memperbaiki di dimensiku. Setelah itu Marisa pun pulang karena sudah lelah dan juga sudah malam ya. Kemudian Yukari pun menjelaskan butuh waktu sangat lama untuk membuat player kembali ke dunia luarnya ya, karena insiden masih terus berlanjut. Dan Reimu pun berkata, tunggu, player harus tinggal di mana? Dengan bingung, Yukari pun menyerahkan player pada Reimu, dan Yukari pun langsung pergi ya.
dengan muka kesal pada Yukari, tapi Reimu pun menerima player dengan senang hati untuk tinggal di kuil Hakure. Dan akhir kata untuk player adalah banyak hal yang telah terjadi, tapi aku bersyukur bisa bertemu dengan kalian. Oke, segitu saja pembahasan alur cerita Touhou Lost World ya yang pertama ya. Dan pertama kalinya sang player datang ke Gensokyo ya. Sejujurnya saya asal-asalan ngejelasinnya ya, tapi ya gitulah. Dan juga bagian ENT itu saya masih kurang paham ya, karena mungkin bikinnya buru-buru atau saya lupa sebagian ceritanya ya, maaf banget ya. Kalau mau jelas kalian tinggal play aja Touhou The Lost World-nya ya, itu versi Inggrisnya ada ya. Pembahasan saya hampir 70% benar ya, kalau 80% rasanya bisa kurang jelas ya. Oke, saya Irun Manalike, sampai jumpa, bye bye. Sampai sekali.